Saudara-saudara yang terkasih, beberapa tahun yang lampau ada seorang imam yang meninggal. Lalu seperti biasa ada peringatan 3 hari, 2 hari, dan seterusnya. Pada peringatan 1 tahun sesudah meninggalnya imam itu, yang hadir dalam misa itu tidak sebanyak ketika imam itu meninggal. Lalu ada yang imam yang berkata kepada Bapak untuk waktu itu, kok sekarang makin sedikit yang datang ke misa untuk mendoakan roh itu. Lalu Bapak itu mengatakan, tidak apa-apa, mungkin mereka sudah mulai lupa, tapi yang penting Tuhan tidak lupa dia. Saudara-saudara yang terkasih, kematian memang acap kali membuat orang melihat kembali kehidupan yang telah dijalani oleh yang bersangkutan. Kalau yang bersangkutan banyak berbuat baik, mempunyai banyak teman, maka yang melayat juga akan banyak. Saya nggak tahu itu kalau saya mati banyak melayat atau tidak. Kalau banyak melayat ya saya datangi mereka. Tapi itulah yang seringkali terjadi. Dan seringkali memang orang akan bercerita apa yang telah dibuat oleh almarhum atau almarhumah selama hidup. Dan biasanya orang akan mengatakan ketika orang melayat itu pamali tabu membicarakan kejelekan yang meninggal. Selalu yang harus dibicarakan kebaikan-kebaikannya. Saudara-saudari yang terkasih, kita masing-masing juga punya pengalaman tentang Pak Budi Santoso Isbandi, terutama keluarga, tapi pasti juga kita semua yang hadir di sini. Ketika saya mendengar informasi mengenai meninggalnya Pak Budi dan juga teman-teman di profesional dan usahawan Katolik Unpad Jakarta, salah satu teman memposting peristiwa 7 Januari tahun 2024 ketika Pak Budi masih menghadiri misa syukur awal tahun organisasi atau perkumpulan Bukan Keuskupan Agung Jakarta. Itu memang suatu foto yang indah, karena itulah foto saat terakhir beliau hadir. Dan sungguh tak terasa waktu berjalan begitu cepat. Di awal tahun atau di akhir tahun 2024, Pak Budi dipanggil Tuhan. Kami dari profesional dan usahawan Katolik mengenal Pak Budi sebagai sosok yang peduli kepada sesamanya, kepada sesama kita, terutama di luar Jawa, di daerah-daerah. Mungkin memang Pak Budi tidak langsung terjun segala-galanya, tetapi dia menjadi orang yang bisa menuangkan pikirannya
maksud hatinya, dan juga bisa memotivasi orang untuk ambil bagian di dalam perhatian kepada sesama. Ada salah satu teman di Bukan mengatakan, saya ini dijerumuskan oleh Pak Budi Hidayat dalam karya sosial. Tetapi saya yakin bahwa banyak pengalaman-pengalaman indah yang terjadi dan dialami oleh saudara kita itu melalui peristiwa-peristiwa dan pelayanan-pelayanan yang boleh dilakukan. Bahkan yang bersangkutan semakin banyak terlibat juga di dalam kebersamaan di Profesional dan Usahawan Katolik Panagel Jakarta. Saya yakin bahwa itu hanya salah satu dari apa yang dibuat oleh Pak. Memang terakhir saya ketemu beliau tahun lalu, tahun awal, karena ini sudah tahun 2025 ya. Berarti itu tahun 2023 jika Pak Budi waktu itu sama-sama di grup ya, kemudian pelan-pelan yang membaik dan bisa pulang ke rumah dan sebagainya. Tapi itulah saat-saat yang begitu menyenangkan karena dapat melihat beliau punya kemajuan untuk menjalani kehidupan sampai akhir tahun 2024. Apa yang dilakukan oleh beliau tentu tidak hanya karena beliau mempunyai dorongan sosial, tetapi karena beliau juga mewujudkan imannya, keyakinannya. Apa yang dilakukannya menjadi sarana bagi beliau untuk memaknai semua anugerah yang Tuhan berikan kepada beliau, bukan untuk dirinya sendiri, tetapi untuk banyak orang. Apa yang dilakukan oleh beliau itu lahir dari syukurnya kepada Tuhan, dan itu yang membuat dia pun juga mampu untuk melakukan banyak hal bagi orang lain. Memang orang seringkali mungkin mengaitkan apa yang dilakukan di dunia ini dengan apa yang akan diharapkannya di kemudian hari setelah kehidupan di dunia ini. Namun bagi kita orang beriman, kita melakukan perbuatan-perbuatan baik bukan pertama-tama supaya besok kita ini bisa selamat masuk surga, tapi pertama-tama karena kita memang dikasihi oleh Tuhan, karena kita ini diselamatkan oleh Tuhan, dan pengalaman dikasih dan diselamatkan oleh Tuhan itu tidak untuk dinikmati diri sendiri, tetapi untuk juga dibagikan kepada banyak orang. Dengan demikian Allah bekerja melalui kita orang-orang beriman yang hidup sekarang ini, dan kita pun juga yakin bahwa apa yang kita upayakan dalam hidup, yaitu memaknai semua rahmat dan berkat yang Tuhan berikan kepada kita demi karya-karya Allah di dunia ini, itu tidak akan berlalu begitu saja. Itu tidak akan sia-sia begitu saja. Itulah sebabnya
apa yang kita lakukan di dunia ini sebagai orang beriman tidak begitu saja sama dengan semua aktivis sosial yang menjalankan segala sesuatu berdasarkan dorongan jiwa sosial yang semata-mata, tetapi kita melaksanakannya atas dasar iman. Dan atas dasar iman itulah kita memiliki pengharapan bahwa hidup kita di dunia ini memang menjadi semakin berarti karena kita abdikan bagi orang lain, dan kita memiliki harapan pula bahwa semakin banyak orang boleh mengalami berkat Tuhan dan membuat mereka pun juga mampu mensyukuri kehidupannya. Dan dengan pengharapan itu pula lah kita tentu semakin yakin bahwa Allah akan menyelamatkan kita ketika kita dipanggil oleh-Nya. Maka dari itu, saudara-saudari yang terkasih, dalam perayaan Ekaristi ini kita mau bersyukur kepada Tuhan atas rahmat dan berkat yang Tuhan berikan kepada saudara kita Pak Budi Santoso Isbadi selama hidupnya. Sosok Pak Budi Isbadi akan menjadi inspirasi bagi keluarga, bagi anak, mantu dan cucunya. Berbanggalah anak, mantu dan cucu dari Pak Budi memiliki opa, memiliki papa yang dicintai oleh banyak orang karena memang dia peduli bagi banyak orang. Kita mensyukuri juga untuk semua anugerah dan berkat yang Tuhan berikan kepada kita masing-masing. Sampai kita mohon agar Allah berkenan menyelamatkan jiwa Pak Budi, agar Allah juga menuntun kita yang masih bersiaran di dunia ini, supaya setiap kesempatan yang masih Tuhan berikan pada kita dalam hidup di dunia ini, terutama kesempatan untuk berbuat baik, untuk mewartakan kebaikan Tuhan kepada sesama kita, tak pernah kita sia-siakan. Ibu Teresa dari Kalkuta mengatakan bahwa kita tidak bisa melakukan hal-hal besar, tetapi kita dapat melakukan banyak hal kecil dengan cinta yang besar. Cinta yang besar itulah yang telah ditujukan oleh Allah kepada kita melalui Putranya Yesus Kristus yang menjelma menjadi manusia, yang wafat dan bangkit untuk kita. Maka kita syukuri juga iman yang dianugerahkan kepada kita, dan semoga melalui doa-doa kita bersama, kita semakin dapat bertumbuh sebagai saksi-saksi Tuhan. Amin.